kali ujian, seorang mahasiswa walaupun sudah belajar di otaknya bahwa kerjakan ujian dengan jujur dan sendiri, tetapi otak emosi kadang masih menyuruh kita mahasiswa untuk lihat kerjanya, menyontek kok, karena jelek. Kalau kau punya IP jelek, bahaya. Dimarahin ke ibu, dimarahin ke bapak, itu tuh emosi bilang gitu. Sehingga kadang akal masih juga mau curi-curi untuk nyontek. Tapi seorang mahasiswa atau anak sekolah yang ibunya bapaknya sejak kecil ajarkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, Allah Maha teliti, maka dia bukan hanya di akalnya masuk sambungan, tetapi yang di kolbunya itu semakin kuat. Karena kolbu ada saraf yang bisa bicara ke otak. Jadi bukan hanya otak ke kolbu, kolbu ke otak. Inilah Rasulullah SAW bilang bahwa kalau mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Kalau mudghah ini jelek, jelek pula seluruh tubuh. Dan mudghah itu kolbu ini sebetulnya. Artinya selama ini pada saat kita sudah mulai, terutama saya pribadi menyadari bahwa pada saat kita mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau, itu terus masuk di otak akal dan memperkuat di sambungan kolbu. Karena ini yang nanti menyelamatkan kita mau era apa saja. Jadi bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Umi sebagai perguruan tinggi yang betul-betul ingin menanamkan agama Islam ini semakin berkembang, dan tentunya setiap kita mendengarkan lafaz Allah, kalimat-kalimat zikrullah, kemudian juga ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan bergetar kolbunya karena tersambung sambungan yang ada di kolbu ini. Tersambung. Maka mengapa maaf? Lafaznya nggak boleh salah, makhrajnya nggak boleh salah. Kita ajarkan anak kita Allah, sampai bapak ibu kita sebut Allah. Terasa nggak sampai ada coba Allah dibanding sampai Allah. Ada saudara-saudara lain di luar bicaranya sebutnya Allah. Kalau Allah sampai mana? Rasanya sampai leher. Allah. Tapi kalau Allah, nanti kalau kita semua yang baca Quran itu begitu luar biasanya Allah susun huruf-huruf hijaiyah itu, yang kalau apabila dilafazkan dengan makhraj yang betul, itu nggak cuma sampai leher tapi sampai sini. Maknanya apa? Salah satunya rupanya menurut Institut Psikiatri Institut Harvard yang UK dan Arab Saudi, karena setiap kita melafazkan ini sambungannya tersambung lagi lebih tebal. Tersambung. Ini penting. Kalau kita masuk ke sekolah yang tidak ada dari awalnya, katakanlah anak-anak dipaksakan untuk melafazkan lafaz Allah, ayo baca basmalah bersama, ucapkan salam, ada tadarus dan sebagainya. Takutnya sambungan ini tertimbun dengan sambungan lain. Ini maksud saya. Masya Allah, pada saat kita sebut Allah, tentunya dengan makhraj betul, baca Quran dengan makhraj yang betul, insya Allah ini sambungan Al-Quran yang ada di kolbu semakin kuat. Jadi kalau saya ditanya untuk ketahanan keluarga secara prinsip dan etika agar membantu anak-anak di era digital, tetap ajarkan Adil Islam. Gak ada lain. Cuman hari ini mungkin atau Bapak Ibu sudah juga tahu tentang ilmu ini alhamdulillah, sehingga kita makin yakin bahwa pada saat anak-anak baca Quran apalagi dari kecil, bahkan dari dalam rahim ibu, maka tersambung suara Tuhan di kolbunya. Ini yang paling penting. Adapun ketahanan keluarga yang membuat
anak-anak bisa belajar lebih tenang, lebih baik. Kita juga bisa belajar lagi atau baca Quran dengan lebih tenang, kemudian penuh dengan makna yang luar biasa. Tentu memang kita harus kompak antara suami istri, bapak ibu. Kenapa? Karena banyak di antara kita bertengkarnya karena apa? Karena perbedaan. Institut Psikiatri di London tahun 99 menemukan ya, bahwa otak bicara laki-laki dan perempuan ada bedanya. Otak bicara, otak bahasa yang Allah ciptakan pada laki-laki, ternyata Allah simpan di otak bagian kiri belakang. Tapi Bapak Ibu bisa pegang otak bagian kiri belakang tadi sini, bukan tengkuk di sini. Di situ otak bicara laki-laki. Perempuan, Allah ciptakan otak bicaranya kiri kanan. bagian kiri belakang tambah kanan belakang. Kiri kanan. Tengah cerewet. Inilah yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Amin. Iya. Ini yang kita sebutkan. Pasal ilmuwan waktu di Institut Psikiatri London, sekarang mereka sampai tahun 99. Mereka tidak tahu siapa ini ya. Perempuan banyak ngomong ya. Tapi setelah diteliti, menemukan ini, mereka teriak, "Oh my God!" katanya. Wah, katanya gini. Ternyata memang perempuan lokasi bahasanya ada. Kalau ditanya kenapa wallahu a'lam bishawab, tetapi inilah yang nantinya insya Allah mungkin ya salah satu hikmahnya adalah ibu sebagai pendidik pertama dan utama anak. Karena setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, maka komunikasi laki-laki per harinya 7.000. Dan perempuan komunikasi per harinya 20.000. Tiga kali lipat. Dan menurut penelitian perempuan, kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Bapak kasih kesempatan istri berbicara nih, karena memang ini kita punya potensi. Ya. Jadi memang ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal. Karena ini tadi verbalnya saja antara 6.000 sampai 8.000, ya. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000, gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Ini kalau dikumpulkan 20.000, Pak. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya. Nggak percaya. Yang pendiam tadi 16.000. Yang paling aktif bicara bisa 24.000. Ya. Tapi kita yang mana, Bu? 16.000, 20.000. Coba cek istri masing-masing yang mana istri. Masya Allah, luar biasa. Laki-laki cenderung lebih sedikit bicara. Kenapa tadi? Karena kita verbalnya saja 2.000 sampai 4.000. Perempuan sampai 8.000 aja. Ya, bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000. Gerakannya itu 2.000 sampai 3.000. Inilah didapatnya 7.000. Ada juga laki-laki yang watak introvert, pemikir, itu kategori yang 5.000 per hari. Ada juga laki-laki yang ekstrovert, itu bisa 9.000 per hari. Komunikasi total ini semua. Ibu, coba cek yang mana suami tak? 5.000, 7.000 atau 9.000 ya? Nah, perbedaan ini yang sering bertengkar suami istri, termasuk saya. Saya waktu menikah juga, ya alhamdulillah, suami saya sudah dokter, saya baru ya sarjana kedokteran saat itu. Tapi
Belum sampai sini penelitiannya. Belum sampai sini penelitiannya. Maka waktu di Jakarta kami tinggal, dan bapak-bapak kalau pulang memang malam, sering saya jengkel. Kenapa? Karena rupanya Pak, istri-istri kalau lihat suaminya datang, itu senang sekali dan selalu ingin bicara. Dan perempuan karena 20.000 kata, maka waktu cerita panjang, lama, dan cuma dijawab oleh suami. Itu dulu Pak, saya suka jengkel. Kenapa suami begini? Tapi setelah tahu ilmu ini, saya baru paham kenapa laki-laki pada malam hari cuma bicara karena 7.000 kata sudah habis di kantong. Jadi sisa Bagaimana Pak? Habis kuota, betul? Habis kuota. Ini juga yang membuat kenapa kita kalau panjang lebar, zaman dulu SMS, sekarang WA panjang lebar, cuman dijawab oke atau jempol. Apalagi malam, waduh, saya waktu hari Rabu malam sampai di Makassar, WA suami biasa laporan, alhamdulillah sudah sampai, saya bermalam di sini. Suami cuma baca WA saya, tidak dibalas, status online. Kalau dulu ini gue bacain ya. Mana Pak? Kalau sekarang tidak. Kalau dulu dijawab Oka, begini saya. Itu dia sudah tidak sayang lagi sama saya. Tapi sekarang kalau dijawab Oka malah bangga, ya Allah, laki-laki betul suamiku. Karena saya lewat, kenapa Bu? Oka aja Bapak tulis.